Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakinah Sabile Fatki akan menjelaskan tentang pengantar kajian kimia organik ikatan sigma dan pi. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan pengantar kimia organik sendiri adalah studi senyawa yang mengandung karbon, di mana macam-macamnya itu dia ada dua, yaitu ada hidrokarbon dan heteroatom, di mana hidrokarbon itu terdiri dari alifatik, aromatik, dan heteroatom sendiri terdiri dari alkohol dan ether dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk pada ikatan sigma. Ikatan sigma adalah bagian ikatan kovalen penggolongan berdasar cara tumpang tindih orbital atomnya yang diberikan, di mana ikatan sigma ini hanya terdapat dalam ikatan tunggal dan juga bisa juga terdapat dalam ikatan rangkap. Oke, kemudian kita masuk di ikatan pi, di mana ikatan pi itu yaitu adalah ikatan kovalen yang dua kuping orbitalnya atom yang berelektron tunggal itu bertumpang tindih dengan kuping yang lain. Nah, biasanya ikatan pi ini terdapat di ikatan berangkap. Boleh bisa rangkap 2 ataupun rangkap 3. Kemudian kita masuk ke hibridisasi, di mana hibridisasi ini proses bergabungnya orbital atom lainnya sehingga terbentuk ke hibridisasi, di mana hibridisasi ini proses bergabungnya orbital atom lainnya sehingga terbentuk orbital hibrida. Nah, kita sudah mempelajari apa pengertian dari subbab yang saya jelaskan. Sekarang kalian sudah paham kan apa pengertiannya? Nah, sekarang kita akan memasuki contoh dari ikatan sigma, ikatan pi, dan hibridisasi. Oke, kita masuk dalam contoh ikatan sigma. Di sini saya mengambil CH4, di mana setiap atom C di sini mengikat 4 atom hidrogen. Nah, CH4 sendiri ini termasuk ikatan tunggal, di mana tadi di atas sebelumnya saya menjelaskan bahwa ikatan sigma itu terdapat dalam ikatan tunggal dan ikatan rangkap. Tetapi di sini saya mengambil dalam ikatan tunggal. Nah, si atom C ini kan mengikat 4 atom hidrogen. Maka di sini banyak ikatan sigmanya ada 1, ada 2, 3, dan 4. Maka ada 4 ikatan sigma yang berada di CH4. Kemudian kita Nah, sekarang kita masuk contoh ikatan pi, di mana tadi sudah saya jelaskan ikatan pi ini terdapat dalam ikatan rangkap 2 dan rangkap 3 atau ikatan rangkap lainnya. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu ikatan rangkap 2, yaitu C24. Nah, di mana di sini C berikatan dengan masing-masing 2 atom H. Nah, di mana di sini pada ikatan rangkap sendiri itu yang hanya terdapat satu ikatan pi. Nah, jika misalkan ikatan rangkap 3, di sini rangkap 3, maka akan ada 2 ikatan pi. Nah, satunya ini yang atas apa? Nah, yang satu ini atas ini adalah ikatan sigma. Jadi di ikatan rangkap ini terdapat ikatan sigma dan juga ikatan pi. Nah, tetapi di sini dalam C24 ini terdapat ikatan pi hanya 1, dan yang ikatan sigma terdapat 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, oke, sekarang sudah jelas contoh dari ikatan pi dan ikatan sigma. Kemudian, pembentukan ikatan pi ini juga berasal dari hibridisasi, di mana contoh hibridisasi sendiri akan saya jelaskan setelah ini. Nah, kita masuk sekarang di contoh hibridisasi. Nah, saya ambil contoh misalkan atom C. Atom C di sini memiliki 6 elektron valensia. Tingkat energi elektron sebetulnya. Nah, di sini 6C di sini ada 1S2, 2S2, dan 2P2. Nah, di sini di gambar ini saya mengambil 2S2. Kenapa? Karena 1S2 ini
sifat elektronnya itu sudah stabil, maka saya mengambil di yang 2s2 dan 2p2. Nah, di sini saya beri kotak strip 2s2 ada 2p2. Nah, di sini 2s2 terdapat 2 elektron. Berarti di sini 2 diisi 2 dan 2p. Nah, 2p2 ini ada 2 elektron, maka diisi 2 elektron. Nah, sedangkan di kotak ini kan masih kosong nih. Nah, sedangkan ini di S ini masih ada terisi 2, maka yang ini akan berpindah ke sini. Nah, peristiwa itu yang disebut promosi elektron. Nah, jadinya dari proses ini nanti 2s. Nah, kemudian 2s dan p ini nantinya bergabung menjadi 2sp dan py dan pz. Nah, di mana nanti 2sp ini yaitu terhibridisasi dan PY dan PZ ini tidak terhibridisasi. Nah, berarti PY dan PZ ini nantinya akan terbentuk ikatan pi karena dia tidak terhibridisasi. Lebih jelasnya saya gambarkan seperti ini, di mana S kan digambarkan orbitalnya, orbital atomnya bergambar seperti ini dan P seperti ini. Maka di sini itu ada PE, PY dan PZ. Nah, maka 2S dan 2P ini bergabung menjadi satu seperti ini, maka jadi bulat sama ininya itu menyatu gitu, jadinya 2SP. Nah, ini nanti prosesnya ini dia akan terhibridisasi, nah, dan akan membentuk ikatan sigma seperti ini nanti. Nah, kemudian yang tidak terhibridisasi ini nanti akan terbentuknya ikatan pi. Nah, seperti jelasnya pahamilah gambar di sini. Nah, sekian dari penyampaian saya, semoga bermanfaat dan kalian semua paham akan penerangan saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.